semuanya? Ya, Baik, semua dalam tentunya. keadaan sehat, baik, semua aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Iya. Sekarang kita mau doa dulu. Kita mau mulai kebaktian live streaming pada hari ini. Kalau yang masih main boleh diletakkan dulu. Kita semua berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan memulai kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Engkau sendiri yang memberikan sukacita-Mu dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, semuanya bersukacita? Bersukacita pastinya, Tante. Iya, walaupun di rumah kita harus tetap bersukacita. Iya, betul sekali. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Ayo mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sama-sama hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan yuk. Memuji Tuhan. Semangat Tante. Semangat ya, kita Iya. harus semangat karena Tuhan Yesus tuh baik buat kita dan kasih-Nya senantiasa menyertai kita. Amin. Amin. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Semuanya bangkit berdiri masihan. Tepuk tangan sama-sama. Kita mau nyanyi dengan penuh sukacita. Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan.
9 kan enggak? 9 betul adik-adik? Betul? Betul. Apa aja ya? Ada yang tahu? Kita nyanyikan sama-sama ya, apa aja? Buaro itu? Ya, yuk. Oke. Masih semangat ya. Semuanya tepuk tangan yuk. Siap-siap ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Biar setiap kami Tuhan, kami rindukan Tuhan, hidup kami boleh senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Mari Tuhan, jamah setiap hati-hati kami Tuhan. Engkau yang penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Berserapanmu di hadirat, Kau ambil alih seluruh hidup.
sudah diberi kesehatan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan yang mendengarnya Tuhan, biar Kau berikan kami hati yang subur, tanah yang subur Tuhan. Supaya setiap benih-benih firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, adik-adik dikasih Tuhan. Apa kabar semua? Om berharap dan Om berdoa kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, kita semua tahu bahwa pandemi ini semakin menghebat akhir-akhir ini. Adik-adik, mungkin ada di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, bahkan ada orang tua kita, papa, mama, engkau, emak yang terpapar oleh virus COVID ini. Tetapi ayo kita kuatkan iman kita. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menolong kita. Jangan takut ya adik-adik. Ingat, pegang janji firman Tuhan dan itu akan terjadi dalam hidup kalian semua. Kalau minggu kemarin firman Tuhannya diceritakan tentang Betel, artinya rumah Allah. Ya, betapa kita harus punya kerinduan untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam rumahnya Tuhan. Ya, dan sebentar lagi kita akan mendengar satu firman Tuhan yang luar biasa, yaitu tentang Rehobot. Rehobot ini artinya tempat yang sangat lega atau tempat yang sangat luas di mana Tuhan sudah memberi kelegaan. Begitu juga Om percaya semua kita yang akan mendengarkan firman Tuhan ini akan diberi kelegaan, kelepasan, kesembuhan, pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan. Ayo kita siapkan hati, pikiran, dan telinga kita baik-baik untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, adik-adik, Bapak Ibu Saudara semua, kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, kali ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai Rehobot. Ya, itu terdapat di dalam Kejadian 26 ayat 22. Ya, apa itu Rehobot? Nanti akan kita lihat selanjutnya. Ya, kita lihat adik-adik mungkin tidak mengalami atau tidak melihat apa ya yang dinamakan sumur ya. Kalau kita sekarang sudah menikmati air pump, air yang disuplai dari pemerintah langsung tahu-tahu keluar air. Tetapi kalau kita melihat ke desa-desa itu masih ada sumur-sumur yang digali dalamnya mungkin 10 meter, 15 meter. Ada yang mungkin tanahnya agak gersang bisa 25 meter baru keluar air. Dan di situ akan sumbernya itu akan muncul dan sumur itu ada penuh dengan air ya. Kalau sekarang perkembangan sekarang sudah tidak ada sumur yang di kota-kota ini sumur yang digali seperti itu, tapi mungkin masih ada sumur pompa atau mungkin ada sumur yang ada pumpnya itu jet pump pakai mesin pump begitu untuk menyedot air keluar airnya. Kalau di sini kita lihat Rehobot ini juga adalah sebuah sumur, satu sumur ya. Kita baca dulu ayatnya di dalam Kejadian 26 ayatnya 22 ya. 1, 2, 3. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar.
Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Amin. Ya. Ini adalah ayat yang ke-22 yang akan kita pelajari. Di sini dikatakan ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Ya, ia itu siapa? Di sini adalah Ishak dan anak buahnya dan pegawainya pada waktu itu. Ya, kita lihat di situ kalau sumur ini mereka tidak bertengkar. Kenapa tidak bertengkar? Sebelumnya dia menggali itu selalu bertengkar, dipertengkarkan oleh bangsa Filistin atau bangsanya Abimelek dan di wilayah Gerar situ. Memang ini adalah tempat wilayah dari bangsa Filistin, wilayah Gerar ini, ya. Tapi untuk Rehobot ini, Ishak mengatakan, ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita tidak dipertengkarkan lagi. Tuhan memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini, ya. Puji Tuhan. Kita lihat apa itu Rehobot, ya. Kalau secara literal, secara literatur atau kepustakaan, itu Rehobot adalah tempat atau ruang yang luas, kelonggaran, kelegaan, open space, ya. Jadi Allah memberikan ruang atau kelonggaran pada turunan Abraham di antara penduduk Gerar. Ini secara letterlek Tuhan memberikan kelonggaran, ruang yang terbuka, ruang yang luas kepada Abraham, kepada Ishak dan keturunannya, ya, dari penduduk Gerar. Tapi arti yang sebenarnya kita melihat di sini adalah sumur yang digali oleh gembala-gembala Ishak, di mana gembala-gembala Gerar tidak mengganggu dan bertengkar. Mereka berkata, sekarang Tuhan memberikan kelonggaran, ya. Jadi sumur Rehobot ini sumur yang tidak diganggu oleh gembala-gembala dari Gerar. Karena sebelumnya menggali diganggu terus oleh gembala dari Gerar, direbut kemudian dan bertengkar mereka. Tapi untuk Rehobot ini, sumur ini tidak dipertengkarkan, ya. Artinya tidak diganggu lagi oleh penduduk Gerar ini, ya. Kenapa seperti itu? Kita mau lihat dulu ceritanya dari kisah Ishak ini, ya. Kita mau baca dulu ayatnya di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 22. Nanti kita akan baca perbagian, ya, bagian perbagian, ya. Kita lihat di sini sumur-sumur yang zaman Ishak itu seperti ini, ya. Ini sumur dan sekelilingnya itu tanahnya gersang. Tanahnya kalau musim panas itu bisa merekah seperti ini, ya. Digambar di sini merekah, dan untuk menggali itu dalam sekali dan baru keluar air. Kadang-kadang tidak keluar air, ya. Ini adalah sumur-sumur pada zaman Ishak itu. Kita mau baca dulu ayatnya di dalam Kejadian 26 ayatnya yang pertama sampai kedua dahulu, ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berkata, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya. Ayat 1 dikatakan timbul kelaparan di negeri yang diduduki oleh Abraham. Abraham sudah meninggal, kemudian Ishak penggantinya, anaknya tinggal di situ, tapi di situ terjadi kelaparan. Maka dari itu Ishak pergi ke daerah Gerar
daerah dari Raja Abimelek, raja orang Filistin. Di sana dia kenal dengan Abimelek karena Abraham dulu juga sudah mengenal bapaknya Abimelek, namanya juga Abimelek juga, mungkin yang keberapa begitu, ini juga namanya Abimelek, raja orang Filistin, ya, raja orang Filistin. Yang kedua juga Tuhan menampakkan diri serta berfirman kepadanya, jangan kamu pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya, yang pertama ini kita bisa lihat ayatnya di sini, yaitu yang pertama anak-anak dari yang terkasih dari Tuhan seperti Abraham, Ishak, Yakub, Daud, ya, Paulus, Ayub, Daniel, itu adalah anak-anak yang dikasih Allah. Tetapi mereka tetap ada kesulitan. Mereka juga tetap ada kesukaran yang dihadapi. Yang dihadapi Ishak pada waktu itu adalah kelaparan. Ya, kelaparan di negeri itu sehingga dia harus mencari bahan makanan dan sebagainya untuk peternaknya dan sebagainya, mencarikan rumput-rumput yang hijau untuk ternak kambing dombanya tidak bisa karena di situ terjadi kelaparan, musimnya kering, musimnya tandus dan tidak bisa tumbuh-tumbuhan. Apa yang terjadi? Memang ada kesulitan yang dihadapi oleh Ishak, kesukaran yang dihadapi. Begitu juga kita kalau anak-anak Tuhan, ya, biarpun anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, itu tetap ada kesulitan, tetap ada kesukaran yang harus kita hadapi. Karena memang kita hidup dalam dunia ini harus dengan perjuangan, harus dengan harap pada Tuhan, supaya kesukaran yang dihadapi ini boleh diatasi oleh anak-anak Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, itu juga ada saja kesulitan, kesukaran yang dihadapi. Tapi percaya Tuhan pasti akan tolong. Juga seperti sekarang ini kita ada kesulitan macam-macam yang kita hadapi, ya, pandemi yang tidak selesai-selesai, bahkan sampai memuncak. Kalau kita lihat sekarang ini di rumah sakit penuh dengan orang-orang yang sakit, bahkan semua rumah sakit di Surabaya hampir tidak menerima pasien sama sekali, tidak menerima orang yang sakit masuk ke rumah sakit, ditolak karena sudah penuh ruangan. Membeli obat-obatan juga sudah berkurang banyak, tabung oksigen sudah habis, beli tidak ada dan sebagainya, kesulitan pasokan dan sebagainya, harus mendatangkan dari luar dan sebagainya. Itulah kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Semua menghadapi seperti itu, juga termasuk anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan juga ada yang terpapar sakit pandemi. Dalam satu keluarga ada yang terkena semua, 4 orang, 6 orang, 5 orang dalam satu rumah tangga terkena semua. Kita sering dan kita lihat banyak itu yang terjadi. Tetapi haraplah pada Tuhan. Tuhan itu punya banyak cara untuk menjagai dan menyelamatkan kita. Tuhan itu Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan. Ya, seperti kisah dari Paulus pada waktu berlayar bersama dengan penumpang-penumpang yang lain di dalam satu kapal, itu selama 3 hari 3 malam diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat. Di tengah-tengah badai itu dia berteriak pada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong kapal ini. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus menenangkan banyak orang di situ. Dia katakan semua tidak akan binasa, hanya kapal ini yang akan binasa. Coba kita mau baca dalam Kisah 27 ayatnya yang ke-22. Kisah 27 ayatnya yang ke-22 dikatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati
Sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Haleluya. Jadi anak-anak Tuhan yang dalam menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan, dalam menghadapi sakit penyakit, ya seluruh keluarga, di seluruh satu rumah tangga, sakit semua, jangan takut, bertabah hati. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyelamatkan. Hanya kapal ini saja, mungkin kehilangan banyak biaya, nggak masalah. Tetapi tetap Tuhan jaga, Tuhan pelihara, tidak akan binasa. Tuhan menjagainya. Juga seperti Ayub. Ayub pada waktu itu, dalam Ayub 10 ayat 12 dikatakan, nyawaku dijagai oleh Tuhan, nyawaku dipelihara oleh Tuhan. Katakan seperti itu. Ayub tetap berharap pada Tuhan. Hidup dan kasih setia dikaruniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Nyawa dari Ayub itu dijagai oleh Tuhan. Kita jangan takut. Nyawa kita itu dalam genggaman tangan Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Ya, kita ini harap sama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terkasih, jangan takut. Pasti ada kesulitan, pasti ada kesukaran, pasti ada. Tetapi semuanya itu hadapilah dengan sukacita daripada Tuhan. Yang kedua, kita melihat di sini Ishak dan Abraham dan Ishak ini taat akan firman Tuhan. Ketaatan mereka berdua ini sudah diuji. Ya, pada waktu Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak di Gunung Moria, ini Ishak juga menurut. Abraham menurut, melaksanakan. Coba, dia sudah tahu mendekati tempat mezbah untuk pembakaran korban. Ishak tanya, mana dombanya? Dombanya nggak ada. Dombanya ya dia sendiri, Ishak itu yang akan dikorbankan. Tetapi dia taat, dia menurut. Abraham juga begitu. Dia dengan hati yang sedih, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Ishak. Kenapa harus dikorbankan? Dia harus bunuh Ishak untuk dikorbankan untuk Tuhan. Tapi tetap dia taat. Dia tidak tanya alasan apapun juga. Tetap dia taat. Taat akan firman Tuhan. Itulah yang menjadi pegangan hidup daripada Abraham maupun Ishak. Maka dari itu mereka berdua dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, karena ketaatan kedua orang ini luar biasa. Dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi taat pada perintah akan terima balasan. Ya, kalau kita tidak taat akan firman Tuhan, akan menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Ya binasa. Tapi kalau kita taat akan firman Tuhan, Tuhan itu akan membalas kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bagaimana kalau tidak taat akan firman Tuhan? Ya kita lihat sendiri di sini, kalau tidak taat akan firman Tuhan, itu adalah bisa menghilangkan pertolongannya. Pertolongan dari Tuhan itu bisa hilang. Mestinya Tuhan itu sudah menjanjikan, sudah mengatakan akan diberkati, tetapi itu dihilangkan pertolongan dari Tuhan. Seperti halnya contohnya yang nyata, yaitu Saul. Saul itu kehilangan kerajaannya. Karena apa? Karena tidak taat akan firman Tuhan. Pertolongan dari Tuhan itu hapus. Pertolongan dari Tuhan dihilangkan oleh Allah. Karena apa? Karena dia tidak taat akan firman Tuhan. Seperti dikatakan 1 Samuel 13 ayat 14, di situ Saul kehilangan kerajaannya. Padahal Saul sudah dijanjikan, keturunanmu akan dikokohkan kerajaannya sampai turun-menurun. Tetapi karena Saul tidak taat akan perintah Tuhan, pertolongan Tuhan dicabut, Saul kehilangan kerajaannya dan diberikan pada orang lain sebagai penggantinya. Ya, kita lihat di situ. Tidak taat itu bisa menghilangkan pertolongan dari Tuhan. Juga bisa menghilangkan berkat-berkat yang dijanjikan olehnya.
Imam Eli itu dijanjikan menjadi imam turun-temurun dan terus-menerus, tetapi karena dia mementingkan dirinya sendiri, juga anak-anaknya tidak diajar dengan baik oleh Imam Eli. Apa berkat yang dijanjikan oleh Tuhan juga hilang. Berkat-berkat yang sudah diberikan oleh Imam Eli dicabut dan hilang. Ya, itu yang kedua. Bagaimana kalau tidak taat lagi? Itu bisa membangkitkan murkanya. Ini lebih dahsyat lagi. Dalam Yesaya 3 ayat 8 dikatakan, Yehuda dan Yerusalem itu diruntuhkan oleh Allah. Ini adalah negara yang cukup kuat, cukup besar pada waktu itu. Tetapi kerajaan ini diruntuhkan, dirobohkan, dihancurkan oleh tangan Tuhan sendiri. Karena apa? Karena Tuhan murka, karena Tuhan marah. Mereka tidak taat akan firman Tuhan dan dirobohkan. Dan hal yang paling penting juga di sini dikatakan, yaitu keselamatan bisa hilang kalau tidak taat akan firman Tuhan. Dari kecil Timotius itu setia, taat akan firman Tuhan, dan keselamatan tetap mengikuti Timotius. Oleh berkat Tuhan dicurahkan pada Timotius juga. Dan inilah keselamatan kalau kita tidak hati-hati, tidak taat akan firman Tuhan, keselamatan itu juga akan bisa hilang. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 itu dikatakan. Ya, kita melihat lagi selanjutnya, yaitu kita baca dulu juga ayat selanjutnya, yaitu ayat 3 sampai 5. Kejadian 26 ayat 3 sampai yang ke-5 dikatakan seperti ini. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Jadi Ishak disuruh tinggal di Gerar itu sebagai orang asing di daerah Gerar. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan menjadi berkat. Ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Amin. Yang ayat yang ketiga sampai yang kelima ini mengenai janji. Tuhan itu pasti menepati janjinya kepada Abraham dan Ishak. Pasti akan ditepati. Karena yang berjanji itu adalah Tuhan, Allah sendiri. Ya, kalau kita lihat perjanjian atau dalam dunia sekuler ya dikatakan, kita berjanji itu bisa sah dan kuat kalau yang membuat siapa? Pejabat yang berwenang, misalnya notaris. Wah, ini sudah kuat dan juga bisa ditandatangani oleh kedua belah pihak, pihak satu, pihak dua, dan mereka rata-rata atau kebanyakan levelnya sama, atau bukan levelnya tapi sejajar, sederajat di mata hukum sama ya, dan tanda tangan di atas meterai. Tetapi lain dengan Tuhan. Tuhan itu kalau berjanji itu Allah sendiri yang membuat. Ya, ini Tuhan memposisikan dirinya itu sama ya dengan kita, dengan manusia dalam hal membuat perjanjian, tetapi dalam hal menepati atau memenuhi perjanjian, Tuhan itu memposisikan dirinya sebagai Allah, sebagai pencipta. Jadi pasti ditepati. Kalau dalam dunia sekuler ya sama-sama sederajat, sama-sama manusianya, ya tidak pasti, kadang-kadang bisa meleset. Tetapi kalau Tuhan pegang janji Tuhan,
Janji Tuhan itu pasti, karena yang melaksanakan, yang memenuhi janji itu Allah sendiri, Allah yang maha kuasa. Luar biasa, kalau kita sudah dijanjikan oleh Tuhan, pasti janjinya itu pasti terjadi. Jangan takut, ya, kita pasti ambil janji dari Tuhan itu, karena Allah sendiri yang membuat. Juga firman Tuhan itu yang meneguhkan dalam janji itu. Ya, dalam Markus 16 ayat 20 dikatakan bahwa perjanjian Tuhan itu diteguhkan dengan firman Tuhan. Janji Tuhan itu diteguhkan dengan firman Tuhan, ya. Dan juga yang mengesahkan apa? Kalau tadi di dalam dunia sekuler, wah, sah kalau tanda tangannya di atas meterai di hadapan dari pejabat yang berwenang, itu sudah sah. Tapi ini darah Kristus sendiri, dia membawa darahnya sendiri mengesahkan perjanjian bahwa kita ini anak Tuhan, bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, Ibrani 9 ayat 12 dikatakan bahwa Tuhan sendiri membawa darahnya yang kudus itu untuk menebus kita. Luar biasa, ini adalah janji dari Tuhan kepada kita. Janjinya luar biasa. Ini juga ditepati, pasti ditepati kepada Abraham dan Ishak tersebut, ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, janji Allah itu bagaimana? Janji Allah itu kekal. Kalau kita lihat janji secara sekuler, secara dunia, manusia yang buat tidak kekal. Habis, ya sudah, atau mungkin orangnya mati, sudah selesai semua. Tetapi Allah itu kekal selamanya, ya. Janji Allah itu murni dan teruji sampai 7 kali, dimurnikan sampai 7 kali. Dalam Mazmur 12 ayat 6 dikatakan di situ bahwa janji Tuhan itu murni teruji, ya. Janji Tuhan yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dalam dapur peleburan. Kalau kita lihat perak itu biasanya dilebur 1 kali, dipanaskan dalam dapur api, itu 1 kali sudah leleh, sudah bisa dibentuk bagus. Tapi kalau di sini janji Allah itu seperti perak yang diuji dalam peleburan api 7 kali dimurnikannya. Jadi sempurna, janji Allah itu sempurna, luar biasa, ya. Kemudian kita melihat di sini juga dalam Ulangan 7 ayat 9 dikatakan Allah setia kepada janjinya. Allah itu setia kepada janjinya. Kita melihat di sini Ulangan 7 ayat 9 dikatakan, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya terhadap orang yang kasih kepada dia sampai beribu-ribu keturunan. Jadi janjinya Allah itu terus-menerus kepada anak cucu sampai beribu-ribu keturunan. Janjinya diberikan kepada kita. Kalau kita setia pada Tuhan, Allah lebih setia lagi. Allah tidak pernah mengingkari janjinya, ya. Kemudian kita lihat di sini janji Tuhan tidak berubah, tidak ada kebohongan dalam Tuhan. Mazmur 89 ayat 35 dikatakan di situ, Tuhan bersumpah demi kekudusannya dan tidak akan berbohong. Tuhan itu tidak akan berbohong. Dia bahkan bersumpah. Bersumpah pada siapa? Nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada Tuhan. Ya, kepada kekudusannya sendiri, kesuciannya sendiri dia berjanji, bahkan bersumpah tidak akan berbohong. Ya, Allah itu luar biasa. Kalau kita pegang janji Allah yang kekal, janji kepada kita, janji kesembuhan, janji Tuhan akan memberkati, janji Tuhan akan menolong kita dalam kesulitan apapun. Pegang betul-betul, Tuhan pasti akan menepati janjinya. Janji Tuhan itu juga diberitahukan kepada orang yang takut akan Tuhan. Tuhan itu karib dengan kita. Tuhan itu bersahabat dengan anak-anak yang dikasihinya. Bahkan sebagai anak lebih dekat lagi. Dia memberitahu rahasia-rahasia daripada Allah. Diberitahukan kepada orang yang takut kepada dia. Seperti dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan di situ, yaitu dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan
perjanjiannya diberitahukan kepada mereka, diberitahukan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau misalnya ada sesuatu apapun, Tuhan memberitahu kepada anak-anak Tuhan yang dikasih tahu. Sudah tahu. Loh, kok tahu kamu? Iya, memang dari hatinya Tuhan itu berbicara pada setiap anak-anak yang takut sama Dia, yang dekat pada Dia. Tapi kalau nggak dekat sama Tuhan, ya Tuhan nggak beritahu janji-janji itu. Ya, maka dari itu kita harus dekat sama Tuhan. Tuhan itu akan memberitahukan janji-janjinya pada setiap orang yang takut akan Dia. Kemudian kita lihat yang keempat, itu kita baca dulu ayatnya dalam Kejadian, kembali Kejadian ayat Fatsal 26 tadi, ayat 6 sampai yang ke-11 ya. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak tinggal di Gerar. Ketika orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Ya, ayat yang ke-8 dikatakan setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ayat 9, lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Ayat 10, tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia dihukum mati. Sampai di sini ya. Kita lihat di sini ayat yang ke-6 sampai 11 ini menceritakan mengenai Ishak itu tinggal di negeri ini sebagai orang asing ya. Ishak di sini tinggal di sini sebagai orang asing ya. Biasanya kalau tinggal di negeri asing ini enak enggak enak, serba terbatas dan kurang ya. Kalau kita biasa di negeri asing ya, ada orang yang pergi ke negeri asing begitu, dia seminggu atau 10 hari dia rindu kepada tanah airnya, cepat-cepat pulang. Karena apa? Karena di sana juga cuma hanya lihat-lihat, kemudian juga sangat terbatas, sangat kurang, mungkin uang sakunya juga kurang, mau beli apa-apa mahal ya. Lebih-lebih kalau di negara asing itu beda dengan negara kita ya. Kalau air pun di sana lebih mahal, padahal kalau kita makan di restoran di sana mungkin air tidak diberikan, tetapi hanya bir-bir. Kalau kita minta tukar air, bir ada 5 botol hanya ditukar air 2 botol saja. Tuh, kok lebih murah birnya daripada air ya. Begitulah ya, serba terbatas dan serba kurang kalau kita ini tinggal di negeri asing. Negeri asing itu sama ya, sama dengan kita. Kita ini di dunia ini sama seperti tinggal di negeri asing. Pasti kita ini akan kembali ya. Kita ini pasti satu kali akan kembali. Kembali kemana? Ke warga negara kita di sorga. Dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, kita hidup juga seperti di negeri asing
Dan di sanalah Filipi 3 ayat 20 kita katakan warga negara kita adalah warga negara sorga. Ya, di sana pasti kita akan satu kali akan balik ke sana. Ya, dikatakan kita bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi kawan sewarga, orang-orang kudus. Ya, kita merindukan tanah air yang sesungguhnya, tanah air yang lebih baik, tanah air sorgawi. Ibrani 11 ayat 16 dikatakan kita merindukan satu tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Kita hanya menumpang di dunia ini berapa lama? Mungkin 70, ya kalau kuat ya 80 katakan, dan kebanggaannya itu adalah kesia-siaan belaka. Ya, katakan Mazmur seperti itu, ya pasti sudah tidak kuat lagi. Tetapi kalau kita ini di dalam dunia ini sebagai orang asing, kita mempersiapkan diri kita supaya betul-betul kita ini hidup di negeri yang asing ini. Negeri yang asing ini, kita persiapkan kehidupan kita baik-baik untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, ataupun mungkin juga kita dipanggil lebih dulu sama Tuhan, kita sudah siap. Ya, kita sebagai orang asing di sini, di dunia ini, ya memang kita warga negara Indonesia, bukan orang asing di Indonesia, tetapi sesungguhnya kita ini warga negara sorga. Kita ini sudah jadi milik Tuhan. Itu luar biasa. Ya, kita bukan lagi orang asing dan pendatang, kawan sewarga, orang-orang kudus. Efesus 2 ayat 9 dikatakan seperti itu. Jadi tidak lagi kita tinggal di negeri asing, tetapi kita menantikan warga negara kita yang di sorga. Ya, kemudian ini dikatakan juga yang sudah kita baca tadi, bersahabat karena pertolongan Tuhan. Ya, ini diawali dengan membuat kesalahan, berbohong. Kenapa seperti itu? Karena di sini Ishak mengulangi kesalahan yang pernah dibuat oleh Abraham, yaitu Ishak mengaku bahwa Ribkah itu adalah saudaranya. Sebetulnya kan istrinya, tapi dia takut karena Ribkah itu elok parasnya, cantik, ya, sehingga dia takut nanti kalau diambil oleh orang, dia sendiri dibunuh. Ya, lebih baik dia berbohong. Ya, ini perjanjian lama. Ini apapun juga kita anak-anak Tuhan, perjanjian baru itu tidak boleh berbohong. Ya, dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-7 dikatakan ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Ya, dan itu adalah, kalau selain dari itu adalah dari si jahat. Matius 5 ayat 3. Jadi kepura-puraan Ishak ini juga ketahuan. Akhirnya ketahuan oleh Abimelek. Ya, diawali dengan perbuatan berbohong itu tadi. Tetapi Tuhan itu mengasihi Ishak. Tuhan itu melindungi Ishak. Ya, bahkan waktu ketahuan dan Ishak juga mengaku kepada Abimelek bahwa itu adalah istrinya. Nah, ini justru sebaliknya, Abimelek ini raja di Filistin itu, dia malah takut karena Ishak ini memerintahkan maka dari itu dia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk melindungi dan menjaga Ishak dan keluarganya. Aneh, yaitu Kejadian 26 ayat 11 dikatakan Abimelek memerintahkan seluruh rakyatnya untuk melindungi dan menjagai Ishak dan keluarganya ini. Ya, ini adalah cara Tuhan. Ini adalah Tuhan yang membuat seperti itu. Hati raja itu bisa dibelokkan oleh Tuhan. Seperti Amsal 21 ayat 11 dikatakan, oleh pertolongan dan kerja Allah semata yang terjadi. Ya, Amsal 21 ayat 1 kita baca dulu. Coba dibaca Amsal 21 ayatnya yang pertama dikatakan,
Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Hati raja, hatinya Abimelek itu dialirkan, wah, yang melindungi ke Ishak, dilindungi. Coba bayangkan, seorang raja, seorang pejabat, seorang yang tinggi dibohongi oleh Ishak. Nah, kalau tidak pertolongan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, pasti Ishak dimarahi atau mungkin dibunuh, dipukul oleh Abimelek. Tetapi ini enggak. Malah Abimelek itu memerintahkan untuk melindungi dan menjaga Ishak dan keluarganya. Karena apa? Karena Tuhan menolong. Ya, justru Abimelek juga takut salah kepada Ishak karena Tuhan. Ya, kita melihat di situ adalah pertolongan dari Tuhan yang luar biasa. Ya, terutama dari kejadian ini kita bisa ambil kesimpulan. Ini perjanjian lama. Ya, seperti Simpson juga berbohong kepada Delila untuk menyelamatkan dia atau untuk supaya dia tidak tahuan rahasianya, dia berbohong Simpsonnya. Ya, ini adalah perjanjian lama. Ya, kalau kita dalam perjanjian baru tidak boleh berbohong. Ya, kita harus mengatakan ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Lain dari itu berasal dari si jahat. Ya, Matius 5 ayat 37 dikatakan seperti itu. Jadi kita harus apa adanya, ya. Jangan seperti ini. Jangan mengulangi perbuatan yang salah, ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, yaitu Ishak diberkati luar biasa. Ishak diberkati luar biasa. Kita baca dulu di dalam Kejadian, ya, kita lanjutkan Kejadian 26 ayat 12 sampai yang ke-14. Kejadian ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat yang ke-14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ya, ayat ini kita lihat indah, ya, kadangkala dipakai oleh orang-orang untuk membenarkan dirinya. Semua orang Kristen pasti ingin berkat, ya, berkat, tapi belum tentu semua orang Kristen pasti kaya. Ya, jadi kita lihat adalah ayat ini harus dipegang betul-betul supaya kita ini jangan sampai harus kaya. Kalau enggak kaya bukan orang Kristen, salah. Kalau kita menjadi orang Kristen pasti kaya, salah, ya. Kita sungguh-sungguh harap sama Tuhan, itu berkat itu adalah pilihan, ya. Pilihan memilih berkat atau memilih kutuk. Kalau memilih berkat harus apa? Syaratnya ada. Mendengar dan taat akan firman Tuhan. Kalau kutuk, tidak mendengar dan tidak taat akan firman Tuhan akan dikutuki. Nah, kalau kita dapat berkat dari Tuhan, dapat berkat, ya, berkat itu bukan kaya saja, bukan uang saja, tapi berkat-berkat rohani yang luar biasa Tuhan berkati. Itu mendengar dan taat akan firman Tuhan, ya. Kalau dikatakan di sini Ishak itu jadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia sangat kaya, ya. Diberkati oleh Tuhan itu luar biasa banyaknya, ya. Dikatakan di sini 100 kali lipat. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Luar biasa, 100 kali lipat itu berapa?
bukan 100%, 1000%. Ya, dikatakan kalau kita misalnya, Ishak misalnya punya waktu itu 10 kambing, 10 domba, 10 keledai, 10 unta mungkin ya. Kalau dalam tahun itu dia menabur atau bekerja, Tuhan memberkati, itu luar biasa. Dapatnya berapa? Kalau 100 kali lipat, dapat 1000. Dari 10 dikalikan 100, 1000. Dalam 1 tahun dia sudah terima 1000 lembu, 1000 keledai, 1000 unta, 1000 anak buah. Kalau anak buahnya 10 tadi, sekarang berlipat-lipat 100 kali lipatnya jadi 1000 anak buahnya dalam 1 tahun. Bayangkan kalau bertahun-tahun berapa? Sudah besar, sudah luar biasa. Di sini firman Tuhan katakan ia menjadi kaya dan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat-sangat kaya. Luar biasa. Ini kita jangan sampai ayat 13 ini jadi pembenaran buat orang yang kurang mengerti firman Tuhan, atau mungkin teori kemakmuran, katakan harus makmur. Tidak ya, karena berkat itu tadi sudah kita terangkan, berkat itu adalah pilihan. Kalau kita memilih berkat, harus mendengar firman dan taat. Ya, kalau kita tidak mendengar firman Tuhan dan taat akan firman Tuhan, itu yang terjadi adalah kutuk. Dalam Ulangan 11 ayat 26 dikatakan pilihan, option. Kita harus memilih mana? Kita memilih berkat atau memilih kutuk, memilih kehidupan atau memilih kematian. Pilihlah kehidupan supaya kita bisa hidup terus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan ya, kita lihat di sini kekayaan itu beban ya, kekayaan itu beban. Hendaklah kita berpada. Kita berpada ya. Kalau kekayaan minta kaya itu bukan enteng tapi beban pada kita. Kalau kita kuat memikul beban itu, ya Tuhan beri. Ya, oleh sebab itu kita harus berpada. Berpada itu apa? Ya penuh syukur apa yang ada pada kita. Segala yang didapat sesuai dengan batas-batas kemampuan kita. Kitanya sudah diberkati oleh Tuhan, ya seperti ini. Puji Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih atas pemberian Tuhan, atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu kita harus berpada, ya. Siapa yang mencintai uang tidak puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 dikatakan itu. Jadi jangan mencintai uang, nggak akan puas dengan uang. Juga mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Oh kurang terus, penghasilannya kurang. Apalagi kalau bekerja dengan orang lain. Wah kalau kurang terus gimana? Ya ambil barangnya orang, ambil barangnya majikan dan sebagainya. Itu jahat di mata Tuhan. Jangan. Ya, Pengkhotbah 5 ayat 9 dikatakan di sini kita harus berpada. Berpadanya apa? Ya bersyukur. Ya jangan mencintai uang. Tidak akan puas dengan uang. Kalau berpada, kita ini bisa bersyukur, sejahtera, iman tumbuh, disempurnakan, dan bisa hidup kekal. Haleluya. Tapi kalau ingin kaya, ya itu namanya tamak. Kalau tamak itu timbul macam-macam dosa. Tipu daya, menipu sana sini, dan banyak duka cita. Dan itu bisa binasa. Ya, bisa binasa. Maka dari itu pilihlah berpada. Ya, berpada apa yang ada. Tuhan berkati, puji Tuhan. Diberkati lagi oleh Tuhan. Puji Tuhan, ya. Tapi juga ingat, Matius 6 ayat 33. Di situ dikatakan juga, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita harus mencari dulu kerajaan Tuhan, kerajaan Allah serta kebenarannya, firman Tuhan kita cari.
Tuhan itu akan memberkati kita, apalagi di zaman-zaman yang sulit seperti ini, pandemi, ya semuanya serba sulit, ekonomi sulit, ya cari mungkin banyak yang di PHK karena banyak toko yang tutup, ya, atau tutup, kemudian juga kantor-kantor ada yang tutup juga, apalagi sekarang PKM darurat, ya semua disuruh tutup, ya sulit. Tapi kita harus cari dalam kerajaan Allah serta kebenarannya. Tuhan itu akan memberkati kita, menambahi kita. Pasti Tuhan itu ada jalan, Tuhan akan tolong. Juga dalam sekolah sekarang ini juga mungkin mundur lagi untuk sekolah tatap mukanya, offline-nya, karena pandemi terus meningkat terus. Ya kita berdoa supaya Tuhan tolong. Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Ya, carilah dulu kerajaan Allah serta benarnya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Haleluya. Yang ketujuh kita lihat di sini, kita baca dulu juga ayatnya. Ayat 15 sampai 17. Ya, dalam Kejadian tadi kita tetap kembali ke sana. Ayat 15 sampai yang ke-17 dikatakan, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Nah, ini kita lihat di sini itu Ishak mengalah. Ya, kalau dilihat bertambah kaya, bertambah banyak, juga orang-orang dari Ishak itu bertambah lebih banyak lagi. Sehingga Abimelek merasa di sini ayat yang ke-16 dikatakan, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Nah, ini Abimelek itu raja, punya tentara, punya anak buah yang banyak, tapi dikatakan orangnya Ishak, pegawainya Ishak, mungkin juga pengawal-pengawalnya Ishak itu lebih banyak lagi. Mestinya Ishak itu juga bisa mendirikan negara kalau mau, tapi Ishak nggak mau. Ya, yang menjadi raja itu Allah, teokrasi, Allah yang menjadi rajanya langsung. Ya, Ishak hanya perantara saja dengan anak buahnya yang banyak. Mestinya Ishak itu bisa mendirikan negara, satu negara seperti Abimelek. Abimelek aja mengatakan bahwa orangnya Ishak itu lebih banyak daripada orang-orangnya dia, orang-orangnya raja Filistin Abimelek. Ya, tapi ini disuruh pergi oleh Abimelek dari tanahnya orang Abimelek tersebut. Ya, kita lihat di sini Ishak ada mengalah. Kenapa mengalah? Ya, dia tidak mau berbantah-bantah. Ciri-cirinya kenapa Ishak mengalah? Yaitu dia itu dewasa rohaninya. Ishak itu dewasa rohaninya. Kalau anak-anak rohaninya ya bertengkar, ya mungkin bisa, wah saya sombong, lebih bisa mengalahkan dia karena merasa lebih banyak, lebih bisa mengungguli, tapi dia tidak mau. Ishak itu dewasa rohaninya, memberi kesempatan kepada orang lain, ya sudah diberikan, dia menyingkir saja, dia turun ke lembah Gerar, ya. Dan juga Ishak tidak sombong. Ciri-cirinya tidak sombong juga memilih damai. Ciri-ciri orang yang mengalah itu memilih damai, berdamai saja, berjiwa besar, jiwanya besar, bukan jiwa kecil kerdil, tetapi berjiwa besar, memilih berdamai, bukan berarti kalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Seringkali dikatakan, wah kamu harus mengalah dengan adikmu, bukan berarti kalah, kita lebih besar. Ya, kenapa ibu atau bapak selalu mengatakan harus mengalah dengan adiknya? Ya karena masih kecil dia,
itu bukan berarti kalah, ya, bukan berarti kalah. Tetapi orang yang mengalah itu indah, ya. 1 Korintus 1 ayat dikatakan di situ, ayat 27, di situ dijelaskan apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Apa yang lemah dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Jadi kita dianggap sebagai orang bodoh, tapi kita dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. 1 Korintus 1 ayat 27. Jadi Ishak ini mengalah, mau mengalah. Dia disuruh pergi, ya pergilah dia. Ya, mengalah itu apa sebetulnya? Mengalah itu adalah bagian dari rendah hati. Bagian kecil dari rendah hati itu mengalah. Rendah hati itu indah, baik, ya, bagus. Bagaimana rendah hati itu? Ya, kita lihat di sini. Rendah hati itu lowly in heart. Rendah hati, lowly in heart. Itu apa? Itu kita lihat di sini, rendah hati itu kita harus mau belajar seperti Yesus. Ya, dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan kita harus belajar rendah hati seperti Yesus. Matius 11 ayat yang 29 itu dikatakan, pikullah-ku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Di sini kalau kita mau belajar rendah hati pada Yesus, kita tenang, tidak sombong-sombongan, tetapi bisa rendah hati, belajar rendah hati seperti Yesus. Itulah yang diingini oleh Tuhan, yang disenangi oleh Tuhan. Dikatakan yang kedua, yang disenangi oleh Tuhan, rendah hati. Efesus 4 ayat yang kedua dikatakan di situ, yang disenangi Tuhan itu adalah rendah hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati dan saling membantu. Ya, kalau orang sombong tidak rendah hati, nggak mau membantu. Kalau rendah hati kita mau membantu, oh sama-sama dibantu, saling membantu. Rendah hati itu indah di pemandangan Tuhan. Itu yang disenangi oleh Tuhan. Siapa yang suka membantu, itu sama dengan rendah hati dalam Tuhan. Wah, kalau dia orangnya bodoh atau orangnya nggak kaya, nggak mau saya membantu. Nah, itu salah, ya. Tapi biarpun orang itu lemah, bagaimanapun juga kita bisa bantu mereka. Dengan rendah hati kita mau membantu, menolong mereka dari kesulitan, dari kesukarannya ditolong. Itulah yang disenangi oleh Tuhan, ya. Juga dikatakan kalau kita mau rendah hati, Tuhan itu akan memberikan mahkota keselamatan. Seperti Mazmur 149 ayatnya yang keempat dikatakan di situ, ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan itu memahkotai orang yang rendah hati itu dengan keselamatan. Kalau kita mau rendah hati, kita dapat mahkota keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Ya, harus rendah hati, itu indah. Seperti juga Ishak ini rendah hati, ya, mau menolong juga, dia akan terima mahkota keselamatan. Ya, kemudian juga dalam Sefanya 3 ayat 12 dikatakan umat yang rendah hati itu akan hidup. Kita jadi umat yang rendah hati, kita akan hidup di hadapan Tuhan. Haleluya. Umat yang rendah hati dan lemah akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Karena apa? Karena kita berlindung dalam nama Tuhan, itu akan hidup selamanya. Sefanya 3 ayat 12 dikatakan, karena orang yang rendah hati itu merasa, Tuhan, Engkau yang kuat, Engkau yang luar biasa. Maka dari itu kita berlindung kepada Dia, kepada Allah yang kuat itu. Sefanya 3 ayat 12. Puji Tuhan, ya, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat yang poin yang ke-8, bertengkar sebab sumur. Kita baca dulu
ayatnya 18 sampai 21. Kejadian 26 ayat 18 sampai yang ke-21 saya baca. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya, oleh Abraham. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. 21. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ya, kita kembali di sini, orang yang mengalah, orang yang rendah hati, ya disuruh pergi. Kemana? Ke lembah Gerar. Di situ dikatakan bahwa Ishak itu menggali sumur di situ, itu berbual-bual airnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah Gerar itu, mereka mendapati di situ air yang berbual-bual airnya. Berbual-bual, waduh, meluap-luap airnya. Wah, gampang digali, kemudian gampang keluar airnya. Airnya banyak sekali di situ, ya. Kita lihat di sini seperti itu, ya. Kemudian kita lihat di sini, itu mereka bertengkar sebab sumur. Sumur ini yang pertengkarkan di sini. Ingat ya, di sini ini yang bertengkar ini bukan Ishak, tetapi para gembalanya. Ya, di ayat yang ke-18 tadi disebutkan para gembala Gerar dan para gembala Ishak itu bertengkar. Ishak mengetahui tentu saja di sini, ya. Tapi yang bertengkar itu bukan Ishak, ya, bukan Ishak yang bertengkar. Bertengkar itu apa? Tidak baik. Kenapa? Ya, bertengkar itu adu mulut dulu. Ya, namanya bertengkar itu belum sampai wah jotos-jotosan, berkelahi belum. Tetapi ini masih berbantah-bantah, bercekcok, saling mengadu argumentasi. Ini kepunyaan saya, ini air saya, ini daerah saya, mungkin dan sebagainya. Seperti itu, adu mulut. Ya, kalau tidak bisa selesai adu mulut, ya nanti meningkat lagi menjadi apa? Adu jotos, adu baku hantam dan sebagainya, bisa berkelahi. Ya, tidak bisa berhenti, malah berkelahi. Maka dari itu bertengkar itu tidak baik. Bertengkar itu asalnya dari mulut dulu. Bertengkar, wah, saling membantah, bercekcok, saling bercemooh sana sini. Nah, begitu ya. Akhirnya nanti bisa-bisa berkelahi. Jangan sampai itu ya. Kalau ini diterus-teruskan, Amsal 26 ayat 21 dikatakan ya seperti arang untuk bara yang menyala itu, ya. Bara yang menyala itu kalau dikasih arang itu hitam-hitam belum panas, tapi kalau dilempar ke bara yang menyala, wah, tambah meluap-luap, malah apinya berkobar-kobar, ya. Juga seperti kayu untuk api, ya, ada api dikasih kayu, bakarnya tambah lebih besar lagi. Dan juga orang yang bertengkar itu untuk panasnya perbantahan. Kalau bertengkar, wah, panas berbantahan itu tambah panas lagi. Itu Amsal Sulaiman mengatakan seperti itu. Kemudian juga diingatkan oleh firman Tuhan. Ya, karena apa? Karena tidak berdoa. Yakub 4 ayat 2 dikatakan, Yakub 4 ayat 2 dikatakan di sini, saya baca dulu ya. Yakub 4 ayatnya yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya.
lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Intinya di sini karena kamu tidak berdoa. Dikatakan ingin, wah ingin. Ya, ingin apa? Ya, tidak dapat, waduh, membunuh. Iri hati, tidak dapat karena tujuannya tidak tercapai. Bertengkar, berkelahi, ya sia-sia, tidak dapat apa-apa. Sebab apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena apa? Merasa kuat, merasa sombong, dan sebagainya. Karena apa? Tidak berdoa. Kalau tidak berdoa, ya seperti itu. Ya, akhirnya gara-gara kecil, gara-gara hanya berbantah, bisa membunuh. Jangan kita seperti itu. Firman Tuhan mengingatkan Yakub 4 ayat 2 dikatakan, karena tidak berdoa. Ini yang penting, ya. Juga seringkali dalam dunia usaha, ya seringkali berusaha ini, wah ikut kerjasama, atau mungkin kita ikut join, atau mungkin menguruskan sesuatu orang lain, wah kena tipu, wah bertengkar dan sebagainya. Ya, kita dalam dunia usaha ini juga harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Kita harus serahkan sama Tuhan, jangan bertengkar, jangan berbantah-bantah. Ya sudah, kalau memang sudah rugi, ya apa boleh buat, sudah dipikirkan betul-betul, ya bisnisnya seperti ini, tapi tetap toh ditipu, rugi, ya apa boleh buat, ya sudah direlakan. Kalau kita mau berbantah-bantah, ya sampai ke kantor polisi dan sebagainya, sia-sia. Karena kita tidak berdoa. Tenangkan hati kita. Banyak terjadi hal-hal itu dalam bisnis, dalam usaha, dalam mungkin juga sekolah dan sebagainya. Di kehidupan sehari-hari banyak yang terjadi seperti itu. Pertengkaran, perkelahian, cekcok dan sebagainya. Jangan. Itu tidak baik. Itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi kita harus berdoa. Kita harus mengalah. Seperti juga Ishak tadi dikatakan. Ya, haleluya. Kita lihat yang terakhir. Ini poin yang terakhir. Sumur Rehobot. Kita lihat di sini. Kita baca ayatnya, yaitu ayat yang ke-22 yang terakhir. Kejadian 26 ayatnya yang ke-22 dikatakan, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamanya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Amin. Yang pertama tadi kita ayat emasnya mengambil ayat yang terakhir ini, ya. Ini Ishak menggali lagi, mengalah, ya, setelah dia direbut oleh gembala-gembala Gerar, dinamakan sumur Esek, kemudian sumur Sitna dipertengkarkan, diambil oleh gembala-gembala Gerar. Ini menggali lagi sumur yang lain. Di situ tidak diganggu dan tidak dipertengkarkan, tidak didekati oleh gembala-gembala dari Gerar. Maka dari itu disebut, dinamai oleh Ishak ini sumur Rehobot. Mereka berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita bisa beranak cucu di negeri ini. Amin. Dikatakan open space, tanah yang luas, diberi kelonggaran, kelegaan oleh Tuhan. Sebab yang pertama Esek ada pertengkaran, yang kedua Sitna juga ada pertengkaran. Di sini tidak ada pertengkaran. Sumurnya disebut sumur Rehobot. Haleluya.
Ya, kita lihat kalau gambarnya seperti ini, sumur-sumur yang dahulu ini, ya mungkin ini sumur Rehobot, ya Rehobot, Esek, Sitna, seperti itu. Ini adalah sumur-sumur yang digali oleh gembala-gembala Isa. Kemudian kita lihat ini adalah sumur, ya. Apa sebenarnya manfaat dari sumur itu? Ya, sumur itu pada zaman dulu itu sangat penting untuk mendapatkan air, ya, untuk kehidupan mereka. Sebab curah hujan di sana itu sedikit sekali, ya, cuma 4 bulan, Mei sampai September saja. Jadi sangat mahal, ya. Setelah itu kering terus menerus. Jadi sumur ini seakan-akan adalah kehidupan dari mereka, ya, sangat penting. Kemudian yang kedua, sumur buatan ini kadang-kadang juga kering, dapat dipergunakan sebagai tempat para tawanan di bawah tanah. Ya, kita ingat waktu Yusuf, ya, Yusuf itu dibuang atau mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Saudara yang tertua Rubin mengatakan, jangan membunuh saudara kita, tapi masukkan dalam sumur ini. Nah, itu sumurnya sumur kering, sumur yang tidak ada airnya, bisa untuk tempat tahanan dari orang-orang. Ya, sekarang Yusuf ditahan di situ. Kemudian Yusuf dijual ke Ismaili, orang Ismaili, ya. Kita lihat ceritanya seperti itu. Jadi di sini adalah sumur buatan ini kadang-kadang bisa kering dan untuk tempat tawanan dari orang-orang yang ditawan di bawah tanah itu. Yang ketiga, daerah yang gersang. Nilai air bisa sama dengan harga emas kalau pada waktu itu. Kalau tempatnya gersang dan tadi gersang sekali, ya, di Gerar, kemudian baru dapat di lembah Gerar, wah, berbual-bual. Di mana Ishak ada, di situ Tuhan berkati, airnya berbual-bual. Ya, murah airnya di situ karena banyak air yang berbual-bual. Ya, kalau tidak ada, ya sama dengan harga emas airnya. Yang keempat, itu menjadi pokok pertengkaran, pokok perselisihan, ya, yang sengit karena hanya gara-gara sumur itu tadi, ya, seperti itu. Ini adalah sumur, tapi kita tidak melihat dari sumurnya ini saja. Yang penting adalah yang airnya, arti rohaninya. Yang penting adalah isinya, airnya itu, arti rohaninya dari air itu. Ya, apa? Ya, kalau kita melihat di sini, yang pertama, air itu adalah berkat Allah. Seperti Mazmur 23 ayat 2, ya, nanti bisa dibaca ayatnya ini. Dikatakan di situ, Mazmur 23 ayat 2 ada nyanyiannya ini. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Nah, ini adalah berkat Tuhan, berkat Allah. Arti rohani dari air ini, Mazmur 23 ayat 2 dikatakan menyegarkan jiwaku. Ya, itulah air, ya, berkat Tuhan menyegarkan kita, ya. Kemudian yang kedua, air itu apa? Air itu adalah kerinduan akan kebutuhan rohani, seperti rusa merindukan air. Ada nyanyiannya, Mazmur 42 ayat 1 dikatakan di situ, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Amin, ya. Seperti rusa merindukan air, ya, seperti rusa merindukan air, ya, itulah, ya, kerinduan orang-orang yang merindu akan firman Tuhan, kebutuhan rohani firman Tuhan itu, air firman Tuhan, rindu akan firman Tuhan, seperti rusa yang berjalan jauh, kemudian dia melompat, lari dengan kencang, sampai di tepi air. Wah, dia girang, senang bukan main. Ya, minum sepuas-puasnya di situ. Ya,
dan terpuaskan hatinya. Itulah kebutuhan rohani kita bisa dipuaskan. Air, arti rohaninya. Yang ketiga, air yang keluar dari ambang pintu berkat yang tak terbatas. Ya. Sakaria 14 ayat 8 dikatakan di situ, Sakaria mengatakan akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke Laut Timur, setengahnya lagi mengalir ke Laut Barat. Berlangsung dalam musim panas dan musim dingin. Haleluya. Air kehidupan dari Yerusalem. Mengalir terus air kehidupan yang dari Yerusalem mengalir ke Laut Timur dan ke Laut Barat sepanjang masa, ya, musim panas, musim dingin terus mengalir. Itu adalah berkat yang tak terbatas, keluar dari ambang pintu berkat Tuhan, ya. Yang keempat, air itu sumber air hidup Yahweh. Yeremia 2 ayat 13. Ini adalah sumber air hidup, dikatakan di situ, sebab 2 kali umatku meninggalkan aku, sumber air hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Nah, kolam yang bocor karena keinginannya sendiri, ya, kekuatannya sendiri, airnya, kolamnya bocor, ya, karena meninggalkan Tuhan, karena sumber air hidup itu ditinggalkan. Jangan meninggalkan sumber air hidup. Yang kelima, itu Roh Kudus, ya. Air itu adalah Roh Kudus. Dikatakan barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air hidup mengalir dari hatinya. Roh Kudus itu yang memuaskan kita. Yohanes 7 ayat 38. Itu Roh Kudus yang menguatkan kita senantiasa selalu. Haleluya. Dan yang keenam, yang terakhir, keampunan dosa. Efesus 5 ayatnya yang ke-26 dikatakan, ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Keampunan dosa. Ya, air itu keampunan dosa artinya juga. Dalam firman Tuhan, Efesus 5 ayat 26. Kita minta ampun sama Tuhan dan tidak mengulangi lagi. Ya, haleluya. Itu yang penting, itu adalah airnya, bukan sumurnya. Sumurnya itu adalah sarananya saja, ya, tempatnya, alatnya saja. Yang penting adalah sumbernya, sumber air hidup itu, ya, air itu yang kita pilih. Haleluya, ya. Kemudian yang terakhir kita bisa ambil kesimpulannya, yaitu yang pertama, Tuhan itu pasti memberi kelonggaran, kelegaan pada siapa yang mau datang kepadanya. Haleluya. Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita yang datang kepadanya. Matius 11 ayat 28. Siapa yang berletih lesu lelah, aku akan memberikan kelegaan kepadanya. Kita baca Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayatnya yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan memberi kelonggaran. Seperti Ishak tadi, longgar, lega. Bukan karena kaya raya, ya boleh saja kaya raya, tetapi kelegaan hatinya datang kepada Tuhan. Yang letih lesu, datanglah kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28. Dia akan memberikan kelepasan, kelonggaran, kelegaan kepadamu. Haleluya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan kelonggaran, kelegaan. Siapa yang sakit dalam satu keluarga, datanglah. Tuhan itu memberikan kelegaan. Yang mungkin sulit bernapas, ya, karena sekarang banyak musim pandemi dan sebagainya. Datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh berteriak, Tuhan tolong. Tuhan itu akan memberikan kelegaan. Ya, ngomongnya gampang. Kalau sudah tersendat-sendat, susah. Ya,
Tolong, Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Pasti Tuhan tuh sanggup memberikan kelegaan. Matius 11 ayat 28. Karena apa? Yesus diutus khusus untuk memberikan kelegaan kepada kita. Kisah 3 ayat 20 dikatakan, Kisah 3 ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Diuntukkan bagi kita sebagai Kristus. Yesus itu khusus diutus kepada kita untuk memberikan kelegaan kepada kita. Kisah 3 ayat 20. Pegang baik-baik. Tuhan itu memberikan kelegaan kepada kita. Dan yang terakhir, yang merasa tertindas, apapun juga, mungkin dalam masalah ekonomi, dalam nafkah, dalam sakit nyakit, kekhawatiran hidup, terhimpit problem-problem, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. 2 Tesalonika 1 ayat 7 dikatakan, 2 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Tuhan akan melepaskan kita, karena Tuhan itu luar biasa. Dia datang dengan api yang bernyala-nyala, luar biasa. Nggak usah sampai bernyala-nyala Tuhan dengan disentuh saja, dijamah oleh Tuhan saja, sudah cukup. Kita sudah lega, sudah memberikan kelegaan pada kita, luar biasa. Apalagi Tuhan dengan api yang bernyalanya luar biasa, kita diberi kelegaan oleh Tuhan. 2 Tesalonika 1 ayat 7 ini. Haleluya. Itulah kalau kita mengharap pada Tuhan, Tuhan akan memberi kelonggaran, kelegaan kepada kita. Haleluya. Amin. Ya, kita akhiri firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian dan kita akan masuk dalam doa. Kita nyanyikan Yesus Tuhan, mulialah. Mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita
kita mau angkat tangan. Tuhan, Engkau sanggup Tuhan memulihkan Tuhan hidupku, Tuhan hidupmu. Saudara-saudara semua, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Yang menderita, yang dalam sakit, Tuhan pasti sanggup. Siapa yang sakit di sini, angkat tangannya. Haleluya. Siapa yang sakit, yang ada di rumah, angkatlah tanganmu. Kita mau berdoa. Haleluya. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Haleluya. Tuhan akan memberikan kelonggaran, Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Haleluya, haleluya. Kita mau berdoa, baik untuk bangsa negara, baik juga untuk yang sakit, baik yang dalam pencarian nafkahnya. Tuhan sanggup menolong. Haleluya. Dalam zaman-zaman yang sulit seperti ini, Tuhan sanggup. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan, terima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu. Kalau Engkau sudah tolong kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sudah memberikan kelegaan, Engkau sudah memberikan kelonggaran kepada Ishak, juga sekarang kepada kami, Tuhan. Engkau memberikan kelegaan, kelonggaran kepada kami, Tuhan, sehingga kami boleh, Tuhan, menerima berkat-berkat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tolong. Tuhan, juga kami berdoa pada saudara-saudara kami yang sekarang ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan, yang menderita sakit, Tuhan, yang Tuhan sesak napasnya, mungkin dalam Tuhan sakit apapun juga, kami Tuhan tidak tahu, tetapi Engkau Allah yang maha tahu, Tuhan, yang sanggup menjamah. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, dalam nama Tuhan sembuh. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara semua. Haleluya, haleluya. Juga dalam nafkah sehari-hari, Tuhan, dalam pencarian nafkah sekarang, Tuhan, Engkau mau tolong kami, Tuhan. Semuanya, Tuhan, dalam keadaan sulit, tetapi kami tahu Engkau ada jalan keluar. Engkau yang memberikan kelegaan, Engkau yang memberikan kelonggaran. Oh, Rehobot itu, Tuhan, diberikan juga kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu dalam mata pencarian mereka, nafkahnya masing-masing. Juga anak-anak dalam sekolah, Tuhan, berkati dalam sekolahnya. Mungkin dalam sekolah masih ditunda, Tuhan, tetapi kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau melepaskan kami dari segala apapun sakit, nyakit, virus apapun, Tuhan. Engkau Tuhan yang menjagai, memelihara kami. Juga kami berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, dari Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, sampai RT RW, ya Tuhan, yang menangani COVID ini, Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau beri hikmat pimpinan penyertaan-Mu, Tuhan. Juga Tuhan, hikmat yang dari sorga itu, Tuhan, akan turun ke mereka, Tuhan, supaya Tuhan mereka boleh menanganinya dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Juga Tuhan, kami berdoa untuk Tuhan, gereja kami, Tuhan. Engkau mau tolong Tuhan, Tuhan, untuk Bapak Gembala, Tuhan, dengan pengerja-pengerja hamba-hamba-Mu, Tuhan. Engkau tolong memelihara, Engkau jagai, pimpin, memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan pada akhirnya kami mintakan berkat kasih-Mu, ya Bapa. Anugerah-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan dalam penyertaan persekutuan Roh Kudus menyertai kami, memimpin, memelihara, menjagai kami dengan pimpinan, dengan kuasa, dengan buah roh hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali yang kedua kalinya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan yang percaya, Tuhan menyertai kita semua dan ada di tengah-tengah kita. Bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya.